Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, hari itu Bala Hatun mendatangi ayahnya, Syekh Edebali, ke pondok Darwis di Sogut. Setelah sekian lama, Bala belum menemui ayahnya. Lalu Syekh Edebali mengatakan, "Kau terlihat sangat bahagia, jelas, pasti ada kabar baik." Kemudian Bala pun langsung meraih tangan ayahnya dan menciumnya sambil menangis. Lalu berkata, "Allah melihatku, Dia mendengar tangisanku, Dia mengizinkanku berbagi kebahagiaan atas ibu kita, Syahim. Dia menghilangkan api di dalam diriku. Insya Allah, aku akan menjadi seorang ibu, Syahim." Mendengar ini, Syekh Edebali mengucapkan, "Alhamdulillah." Kemudian suasana haru pun tercipta di sana. Syekh Edebali langsung melaksanakan ibadah sholat sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Sahabat, di sini kita bisa melihat ekspresi kesedihan yang menggenangi perasaan Syekh Edebali. Kemudian Syekh Edebali mengatakan, "Kamu menghiasi penantianmu dengan kesabaranmu, gadis cantikku. Allah yang Maha Kuasa telah memberikanmu seorang bayi tanpa ragu. Dialah yang sang pendengar doa." Lalu Bala mengatakan, "Bahkan ketika aku pikir aku tidak akan menemukan obat untuk masalahku, kata-katamu melegakan hatiku, Syahim. Sekarang kau menumbuhkan kebahagiaanku lebih besar." Dan Syekh Edebali mengatakan, "Allah yang Maha Kuasa telah mengujimu dengan ujian yang diberikannya kepada hamba-hamba yang tercinta. Kamu telah memilih jalan pengorbanan. Kamu menganggap sukumu dan dunia Islam lebih berharga dari dirimu sendiri. Sekarang, kebahagiaanmu ini adalah hadiahmu." Lalu Bala bertanya, "Kapan kita harus memberitahu suku, Syahim?" Dan Syekh Edebali menjawab, "Masih ada waktu, putriku, masih ada waktu." Sementara itu, setelah menculik Lady Mary, yaitu adik dari Koses, Turgut membawanya ke perkemahannya. Saat tiba di sana, semua penduduk menyambut kedatangan mereka. Kemudian Mary mengatakan kepada Turgut, "Kamu akan membayar harga yang mahal untuk ini, orang barbar." Mendengar kata barbar, Turgut berkata, "Kamu akan menjadi tamu orang barbar ini, sampai aku mendapatkan kembali pasukan Alpenku, gadis Yunani." Di sini kita bisa melihat bahwa tujuan Turgut menculik Lady Mary adalah untuk mendapatkan kembali pasukan Alpennya. Di tempat lain, rombongan Koses mendatangi kamp pengembara. Di sana Saltuk menyambutnya dengan ramah. Lalu Koses berkata, "Aku ingin bertemu dengan Osman." Dan Saltuk menjawab, "Dia sudah tahu bahwa kau akan datang." Kemudian Koses pun pergi memasuki tenda. Dengan ramah, Osman menyambutnya lalu berkata, "Apa masalahnya?" Dan Koses menjawab, "Aku membawa kuda milik Kaisar Andalusia untuk putramu, Orhan. Bagaimana menurutmu? Kuda adalah sayap orang Turki. Aku berharap kau menyukainya, dan putramu bisa bebas pergi kemana saja dengan hadiah kuda ini." Kemudian Osman mengatakan, "Terima kasih. Hari ini Tekfur Rogatos juga datang. Dia menyebut seseorang dan memanggilnya Pendeta Gregor. Apakah kau di sini untuk dia juga?" Dan Koses menjawab, "Aku berharap itu terjadi, Osman Bey. Bukan Rogatos maupun Pendeta Gregor. Aku tidak peduli dengan keduanya, Osman Bey." Lalu Osman bertanya, "Lalu apa masalahnya?" Dan Koses menjawab, "Adikku, karavan yang membawa adikku, Lady Mary, telah diserang, dan mereka adalah pria Turki. Turgut Bey, kau pasti mengenalnya. Apakah menculik seorang wanita memiliki tempat dalam tradisimu, Osman Bey? Apakah melintasi jalan wanita yang tak berdaya, yang pergi ke keluarganya, memiliki tempat di dalamnya?" Suasana mulai tak terkendali di sana. Terlihat Goktuk dan Boran hampir mengeluarkan pedang mereka. Lalu Koses mengatakan lagi, "Dan apakah menghunus pedang melawan seseorang tanpa pedang ada di tempatnya?" Seketika Osman mengatakan, "Jaga bicaramu, Koses." Lalu Koses mengatakan, "Aku memperhatikan kata-kataku. Kami mengakuimu sebagai pemimpin semua Turki di negeri ini. Kami tahu itu. Tidak ada orang Turki yang bisa menerbangkan burung tanpa izin. Apakah yang kami tahu itu salah?" Dan Osman menjawab, "Tidak,
Kau benar, Koses. Aku memilih baik teman maupun musuhku. Dan aku memilih dengan siapa aku akan menjadi teman atau musuh. Lalu Koses mengatakan, mereka mencoba untuk menyakiti yang paling berharga bagiku. Aku bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak, Osman Bey. Aku datang ke sini untuk meminta bantuan darimu. Jika aku tidak bisa menjaga kata-kataku, kau tahu alasannya. Lalu Osman mengatakan, siapapun yang datang ke gerbangku dan meminta bantuan, terutama untuk orang yang tidak bersalah, mereka tidak akan kembali dari gerbangku tanpa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tunggu kabar dariku, aku akan membawa adikmu kepadamu. Tetapi, jika kau melakukan kesalahan selama ini, aku akan memiliki murkaku padamu nanti. Dan Koses mengatakan, Tuhan adalah saksiku, bahwa satu-satunya harapanku adalah mendapatkan kembali adikku secara hidup-hidup. Dan kamu, seperti yang mereka katakan, Tuhan melindungimu. Kemudian Koses pun pergi meninggalkan suku. Lalu Osman mengatakan kepada alpennya, siapkan kuda, kita akan pergi ke Turgut Bey dan berkenalan dengannya. Mari kita cari tahu kenapa dia menculik adik perempuan Koses, Lady Mary, dan mari kita lihat apa yang akan muncul di balik ini. Kemudian Goktuk dan Boran pun pergi untuk menjalankan perintah. Sementara itu, di perkemahan Turgut, terlihat bahwa Mary sangat tidak tenang. Tidak lama Turgut datang memasuki tenda untuk membawakan makanan. Dan tanpa mereka sadari bahwa ada seekor ular di sana. Lalu Turgut mengatakan, kau pasti lapar, isi perutmu. Namun Mary bertanya, apakah kamu ingin meracuni kami? Mendengar ini Turgut mulai mendekati Mary, yang ternyata dia melihat ada seekor ular di sana. Lalu mengatakan, jangan takut. Dan dengan segera dia menangkap ular itu, lalu mengatakan, bukan aku, tapi orang lain yang akan meracunimu. Kemudian Mary mengatakan, apakah kamu ingin aku bersyukur untuk itu? Aku tidak akan pernah berterima kasih kepada orang barbar sepertimu yang hanya bisa menculik wanita. Seketika Turgut membantahnya dengan mengatakan, lihat Princess, aku tidak punya masalah denganmu. Kakakmu, Koses, membuat alpenku menjadi tawanan. Jika kakakmu mengembalikan alpenku dengan selamat, kau akan pergi dari sini dengan bebas. Lalu Mary mengatakan, kakakku tidak akan membiarkanmu lolos dengan ini. Mendengar hal ini membuat Turgut merasa kesal dan mengarahkan ular itu kepada Mary. Lalu mengatakan, maka biarlah seperti itu. Kemudian dia pun pergi meninggalkan tenda. Sementara itu, Osman sedang dalam perjalanannya menuju perkemahan Turgut. Yang saat itu Turgut dipenuhi dengan penuh amarah dan mengatakan kepada alpennya, tangan memegang pedang dan lengan menghubungkan lengan ke tubuh, dan kau adalah lengan kananku. Kau tidak akan pergi ke sana untuk memberikan berita. Luka Koses itu sangat dalam dan dia akan menyerang sekitar. Tidak lama Osman pun tiba dengan pasukannya, yang membuat Turgut serta para sukunya bertanya-tanya akan tamu yang datang kali ini. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.